anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Salah satu ruangan di kantor pelayanan pajak Pratama Padang terbakar. Sedang asyik berpesta ganja, 5 pemuda ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai. Harga cabai merah dan bawang merah di pasar tradisional Simpang 4 Pasaman Barat naik tajam. Diduga hubungan pendek arus listrik pada mesin pendingin udara, sebuah ruangan di kantor pelayanan pajak Pratama Padang 1 yang terletak di Jalan Bagindo Aziz Chan, pusat Kota Padang, terbakar pada Minggu pagi. Puluhan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Objek yang terbakar merupakan ruangan podcast atau siniar di kantor itu. Kepulan asap yang tebal terlihat membumbung dari ruangan tersebut. Berselang setengah jam kemudian, api berhasil dijinakkan. Pemadaman tidak saja dilakukan di ruangan yang terbakar, namun juga di sekitar ruangan yang terbakar. Hal ini bertujuan untuk menghambat penyebaran api. Usai pemadaman, ruangan pun menjadi berantakan. Tidak ada korban dalam kejadian ini, karena aktivitas kantor libur di hari Minggu. Jadi di gedung ini mengeluarkan asap di ruangan syuting podcast. Yang terbakar itu dugaannya apa, Pak? Kalau yang terbakar kita udah usahakan tadi memakai alat bridging aparatus semua untuk masuk ke dalam. Itu kita menemukan ada asap di AC, tapi penyebab dari itu kita mungkin menunggu penyelidikan dari kantor. Kemudian diperkirakan 400 juta. Kita personil ada 70 untuk armada sekitar 5. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Sedangkan pihak kantor pajak Pratama 1 tak memberikan keterangan hingga Minggu sore. Alfi melaporkan dari Padang. Gempa dengan magnitudo 4,6 yang berpusat di Kota Padang Panjang pada Sabtu malam pekan lalu, terasa hingga di beberapa kabupaten dan kota di sekitarnya. Seperti di Tanah Datar, Padang, Payakumbuh, Agam, dan Bukit Tinggi. Gempa yang terasa cukup kuat itu sontak mengejutkan warga sekitar. Gempa terjadi saat sebagian masyarakat tengah beristirahat di rumah masing-masing. Gempa yang bergetar cukup lama, membuat sejumlah warga berhamburan keluar rumah karena takut terjadi gempa susulan. Oh, memang betul kuat. Berapa 4,6. Ya 4,6 begitu kuat, agak lama dikit. Jadi kami karena gempa terasa kuat keluar menyelamatkan diri. Mungkin itu aja. Ini sering terasa gempa di Bukit Tinggi. Nah, kira-kira ini ada juga. Yang kuat yang kuat baru tadi malam. Stasiun Geofisika BMKG Padang Panjang mencatat, lokasi gempa sekitar 6 km timur laut Padang Panjang. Dari informasi yang diperoleh di pos Gunung Api Marapi, gempa yang terjadi adalah gempa tektonik yang berpusat di darat pada kedalaman 10 km. Bukan berasal dari letusan Gunung Marapi. Terpantau di peralatan kami yang berada di pos pemantauan Gunung Marapi di Bukit Tinggi, untuk aktivitas vulkanik tidak ada peningkatan ya, atau tidak terpicu dengan goncangan gempa pada magnitudo 4,6 Richter. Itu bukan gempa tektonik lokal ya, tektonik yang pemberitaan yang dirilis oleh BMKG berada di seputaran Kota Padang Panjang. Tidak ada laporan kerusakan dan korban jiwa akibat gempa darat itu. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.
Pedagang dan pengunjung Pasar Ampalu, Kecamatan Tujuh Koto, Padang Pariaman, dikejutkan dengan peristiwa robohnya salah satu los di Pasar Ampalu pada hari Sabtu pekan lalu. Tiang-tiang penyangga patah, semua atap seng ambruk. Beruntung meski dalam suasana ramai, karena kebetulan sedang hari pakan atau hari pasar, pengunjung pasar dan pedagang langsung berhamburan menyelamatkan diri ketika mendengar bunyi retakan dan patahan disusul robohnya los pasar itu. Barang dagangan banyak yang terhimpit reruntuhan karena tidak sempat diselamatkan oleh pedagang. Tiba-tiba orang di ujung sama yang di belakang teriak. Aku bingung teriaknya apa kena gempa atau kenapa juga nggak tahu. Pas bunyi, aku baru nyadar makin miring ini ya fondasinya ini. Lalu pas bunyi yang ketiga ambruk. Untungnya nggak ada korban jiwa. Penyebab robohnya los pasar ini diduga karena kondisinya tua dan lapuk, sehingga tak sanggup lagi menyangga tiang-tiang di los pasar. Menurut keterangan wali nagari setempat, pasar ini dibangun tahun 1985 atau sekitar 40 tahun yang lalu. Salah satu los di Pasar Ampalu ini rubuh. Yang pertama potensi dari penyangga tiang los sudah lapuk dimakan usia, dan sementara los Lambung Ampalu ini dibangun di tahun 85. Bisa saja berkemungkinan potensi dari kurangnya pembenahan ataupun perawatan, sehingga pedagang dan pengunjung berharap pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bisa membangun kembali Pasar Ampalu yang lebih modern agar mereka nyaman untuk berjual beli. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. 71 yang bersumber dari Dinas Pesisir Selatan. Puluhan tim dayung Pesel ikut memeriahkan lomba selaju sampan tradisional di Pantai Carocok, Painan pada hari Kamis pekan silam. Selaju sampan adalah lomba dayung yang menggunakan perahu tradisional. Puluhan atlet dayung putra dan putri dari berbagai penjuru pesisir selatan antusias mengikuti perlombaan yang baru pertama kali diadakan ini. Setiap sampan diisi oleh 12 atlet. Mereka beradu kecepatan menempuh lintasan sepanjang 400 meter. Sebanyak 20 tim putra dan 6 tim putri menunjukkan kebolehan mendayung di hadapan masyarakat yang menyaksikan perlombaan itu. Antusiasme terlihat jelas dari para peserta dan warga yang menyaksikan jalannya perlombaan. Sorak-sorai dan dukungan menggema di sepanjang Pantai Carocok, menambah semangat para atlet yang berjuang meraih kemenangan. Pendapat saya mungkin sangat-sangat antusias mengikuti event Festival Langkisau, dan juga di dalam event ini juga banyak lomba-lomba yang tradisional dari daerah kita seperti lomba babiola, juga nari tradisional, dan termasuk yaitu lomba selaju sampan tradisional ini yang harus dikembangkan nantinya. Festival Langkisau ini disambut positif sama masyarakat sebab sudah beberapa tahun lalu event ini tidak diadakan, dan dengan diadakannya tahun ini sangat disambut gembira oleh masyarakat selatan. Lomba yang diadakan selama 2 hari ini adalah salah satu rangkaian dari Festival Langkisau untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Pesisir Selatan yang ke-70. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.